Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anak sekalian, kita pada kesempatan siang hari ini akan melanjutkan pendidikan agama Islam, dan pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengurus jenazah yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka penting bagi kita untuk memahami, mengerti, dan mampu melaksanakan kewajiban kita terhadap orang-orang yang meninggal dunia. Dan bagi orang-orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia, dalam pandangan Islam ada kewajiban yang kita kenal dengan fardu kifayah. Ada 4 kewajiban yang akan kita laksanakan. Pertama adalah nanti kita akan belajar tentang teori dan praktek bagaimana memandikan, lalu kemudian bagaimana cara mengkafani. Yang ketiga bagaimana cara menyolatkan, dan yang keempat adalah bagaimana cara menguburkan jenazah. Sebelum orang meninggal dunia, kita sering dihadapkan kepada orang yang sakit parah. Maka sikap kita adalah yang pertama menghadapkan ke kiblat. Jadi kalau orang sudah sakit parah, hadapkan kiblat. Bagaimana cara menghadapkan ke kiblat? Kalau dia masih bisa sholat dengan sholatnya berbaring, maka seperti layaknya jasad yang dihadapkan ke kiblat. Artinya dia kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Lalu dia bisa miring sholatnya. Berbaring namanya. Lalu kemudian menyamping dia sholatnya. Tapi kalau dia tidak bisa lagi, hanya bisa menengadah, maka letakkanlah kaki di arah kiblat, kepala di belakangnya. Artinya kepala di bagian timur, kaki di bagian barat. Geser sedikit ke barat laut, itu adalah sekitar 299 derajat, itu adalah arah kiblat. Maka anak-anak sekalian, itu untuk membantu dia sholat. Jadi tinggal diwudukkan dan dia sholat. Karena sholat itu tidak berhenti sampai kita mati. Artinya sampai ruh berpisah dengan tubuh, baru sholat itu berhenti. Lalu kemudian ditalkinkan, lakinu mautakum. Lakinu mautakum artinya talkinkan, bimbing kematianmu. Bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita membimbing jangan sekadar mak nyebut mak, tapi sebutkan niat. Kaget dia jawab, mak nyebut mak, but katanya. Sebutkan niat apa yang nak disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di telinganya, bisikkan di telinganya. Karena telinga itu adalah organ tubuh yang dulu sekali berfungsi, yang terakhir sekali berfungsi. Jadi organ tubuh kita ini yang pertama kali berfungsi dari indera kita ini indera pendengaran. Anak bayi begitu lahir sudah pandai mendengar, tapi belum pandai melihat, walaupun matanya sudah terbuka. Terakhir telinga kita ini mendengar, maka bisikkan telinga kita. Bisikkan telinga orang yang sakaratul maut. Yang ketiga, memakaikan pakaian yang mudah dilepas. Kalau sudah sakit parah, pakaian yang mudah dilepas itu yang dipakaikan, dan perhiasannya juga sudah dilepas. Bagi ibu-ibu
anak-anak yang punya ibu ngelihat emaknya banyak pakai emas, segera emasnya diselamatkan, amankan segera. Tapi jangan lupa, jangan simpan dewek, itu harta waris. Ditanya adek, yuk mana cincin mak? Sudah kuamankan dek, tenang baik. Sampai maknya meninggal tak keluar lagi, aman nian rupanya. Yang ketiga, sebaiknya dibacakan surat Yasin. Dibacakan surat Yasin untuk apa Ustaz? Untuk membantu pada proses sakaratul maut. Kenapa fadilah surat Yasin itu dapat membuat masalah yang sulit menjadi mudah, yang sakaratul maut itu sulit akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu orang yang sedang sakaratul maut. Selanjutnya, pastikan kalau sudah jenazah meninggal, pastikan dulu denyut nadinya tidak ada. Yang Anda lakukan adalah menutupkan matanya. Matanya terbuka, tutupkan. Anak-anak ya, tutupkan matanya. Ustadz matanya nyingok ke pucuk. Memang jenazah biasanya iya. Karena dia mengikuti perginya ruh, maka mata ini biasanya ngikut. Dia terbuka. Maka orang yang menemukan pertama kali saat dia meninggal, disunahkan menutupkan matanya. Lalu kemudian menyedekapkan. Seperti dia sholat. Kalau jenazahnya masih baru, itu mudah. Tapi kalau jenazahnya sudah lama, nggak ketahuan meninggalnya, posisinya nggak jelas, itu agak susah. Maka itu yang harus dilakukan ketika kamu menemukan orang meninggal dunia di sekelilingmu. Jangan yang pertama kali nangis. Nangis biarkan dia berjalan sendiri, air mata bercucuran. Tapi hati kamu, pikiran kamu tetap tenang dan melakukan sesuatu yang mesti kita lakukan. Langkah-langkahnya seperti yang tadi, tutupkan matanya, ambil kain yang panjang, lalu tutupi tubuhnya, jangan dibuka, tutupi tubuhnya. Benarkan posisi tubuhnya, kakinya yang tidak lurus, luruskan, yang tidak rapat, rapatkan, tangannya yang terbuka, sedekapkan seperti ibaratnya kita sholat. Selesai kita memperlakukan jenazah dengan baik, maka kewajiban kita ada 4. Memandikan, mengkafani, menguburkan, dan menyolatkan. Kita akan teori dan praktek hari ini tentang mengkafani dan yang lain dan menyolatkan. Tapi yang duanya, memandikan, itu tidak betul-betul dimandikan. Karena kalau dimandikan sini basah sini. Jadi itu adalah praktek di dalam hayalan saja. Tapi bagaimana prosesnya, gerak-geriknya kita praktekkan. Sekarang kita akan memandikan. Ustadz butuh tim bantuan 1 model untuk menjadi jenazah. Kemudian 5 diantaranya untuk petugasnya. Saya minta perwakilan setiap kelas yang cowok saja. Baik, memandikan ini butuh tempat, kemudian bangku atau lantai ram, wadah air 3 tempat, air bersih, air sabun, dan air wangi. Ada gayung, ada sarung tangan, ada handuk, ada kapas, kain penutup, dan sabun. Yang mesti disiapkan pertama, anak-anak sekalian, pastikan jenazah udah mati duluan. Jangan memandikan yang masih hidup. Ya. Sudah mati dia, jelas ya, udah pasti. Yang kedua, ditaruh di tempat. Ada 5 orang ini, siapa yang paling bagus afdol memandikan? Keluarga terdekat. Jadi kalau kamu ada orang tua, cepat ambil sikap, saya akan mandikan. Yang perempuan dimandikan oleh perempuan, yang laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Ustadz boleh tak laki-laki mandikan perempuan? Suami istri boleh. Selebihnya tidak dianjurkan. Tapi yang terbagus laki-laki memandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan. Maka anak-anak sekalian, sekarang ini seolah-olah ini adalah saudara laki-laki mereka yang meninggal. Maka ini adalah saudara terdekat, mungkin ipar atau saudara kandung. Ambil peran itu karena itu adalah pahalanya sangat besar. Sekarang sudah kita siapkan tempat mandi,
Kalau di kampung-kampung ada rumah panggung biasanya sudah ada lantai ram. Kalau di rumah gedung itu biasanya tidak disiapkan, tapi disiapkan tempat seperti dipan, ya, seperti dipan. Nah, itu yang menggunakan bangku lantai ram. Maka persiapan selanjutnya air 3 wadah. Wadah yang pertama air bersih, wadah kedua adalah air sabun, wadah ketiga adalah air wangi-wangian. Air wangi-wangian adalah isinya air kapur barus ataupun air dari daun apa yang harum itu, pandan, ya, pandan atau yang lain boleh. Yang penting jangan mengandung najis. Kita siapkan kain penutup. Jenazah walaupun sudah meninggal tidak boleh ditelanjangi. Tetap diperlakukan sopan dan seperti dia hidup. Kita mulai yang pertama. Baringkan jenazah di atas dipan, bangku, lantai dan seterusnya. Sudah. Lalu angkat sedikit kepala dan dadanya. Begitu. Proses pertama ini, ya, itu proses pertama ini untuk menghilangkan kotoran dulu, ya, anak. Menghilangkan kotoran. Semua pakaian sudah dilepas. Sekarang menghilangkan kotoran. Disiram air, lalu yang bagian tengah itu menekan-nekan perutnya. Dia ditekan-tekan perutnya, kalau bahasa Jermannya dienyak-enyakkan. Ya, ditekan perutnya, kalau keluar bagian bawahnya, maka yang tadi kita pakai sarung tangan untuk nyeboi, istinja, dibersihkan. Bagian air itu tetap memperhatikan kebutuhan air, suplai airnya. Sampai selesai bersih, ceboi, ya kalau ada, selesai. Oke. Yang berikut anak-anak sekalian, sebelumnya, mohon maaf ini agak lupa rangkaiannya, dimulai dulu dengan niat. Ya, tadi sebelum kita mulai kita niat dulu. Semuanya berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan hadzal mayyit lillahi ta'ala. Atau kalau perempuan hazil mayyitati. Jadi tadi sebelum memulai, tadi kelewatan kita, itu kita niat. Ada niatnya. Sengaja aku memandikan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Oke? Kita lanjut. Tadi sudah, anggap saja selesai, dia sudah bersih. Sekarang kita mewudukkan. Kita mewudukkan jenazah seperti wuduknya sholat. Sekarang bagian air itu membagikan air, yang bagian kepala untuk wajahnya. Wah, wuduk sekarang. Niat, kamu niat. Sengaja aku mewudukkan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Niat juga, niat wuduk. Oke. Terus yang tangan, bagian tangan dibantu temennya, kasih air, siram sambil digosok-gosokkan. Tangannya. Ya, tangannya. Ya. Kenapa jenazah ini diwudukkan? Anak-anak, kenapa jenazah ini diwudukkan? Satu, sunnah. Yang kedua, dia tidak bisa wuduk sendiri. Maka diwudukkan. Kalau dia bisa wuduk sendiri dia. Selesai wuduknya, itu namanya wuduk sunnah mandi. Ustaz, mandinya sudah? Belum, baru wuduk dulu. Sudah suci, tidak lagi ada najis, dia diwudukkan sunnah wuduk untuk mandi. Sekarang baru kita mandikan. Jenazah dimiringkan ke kiri, lalu siram bagian kanannya sampai kaki dengan air bersih 3 kali. Kiri, siram bagian kanan. Memulainya dari kanan. Bagian kepala tolong dijaga, hati-hati. Oke. Jadi dimiringkan itu apa gunanya? Untuk membersihkan bagian sisi kanannya, atas kanannya. Semua air sabun itu disiram. Oke, air sabun digosok-gosok. Yang ketemu lubangnya dibersihin. Semuanya dibersihin, lubang kaki digosok-gosok, lubang hidung, termasuk rongga mulutnya misalnya, sikat gigi ya. Oke.
Baik. Selanjutnya ke kanan. Balik lagi ke kanan. Dentang kemudian siram bagian depan kepala, muka sampai kaki bersih 3 kali. Kanan selesai, telentang. Telentang. Ya, bagian tengahnya. Bagian tengah. Ya, oke. Sampai bersih sabun, merasa mayatnya sudah bersih di sabun tadi, sekarang dibilas dengan air bersih. Dibilas dengan air bersih. Selanjut bilas jenazah secukupnya dengan air bersih. Sampai tidak ada lagi air sabun. Sampai tidak ada lagi air sabun. Bersih dia. Kalau sudah bersih, maka lakukan siramlah bagian kanan kiri, depannya mengulangi sebagian pada posisi lain. Nah, sudah bersih. Sekarang kita lakukan, ada adat yang biasa kita lakukan, menyiram dengan air tadi, air wangi. Nah, setelah air wangi baru air 9. Miringkan ke kiri lagi. Ambil air yang di dalam teko, biasanya air teko, itu disebut air 9. Kenapa 9? 3 kali untuk sebelah kiri, 3 kali untuk sebelah kanan, 3 kali untuk bagian tengah. Ada doanya ketika kamu menyiramkan, maka doanya ghufranaka ya Rahman. Ghufranaka ya Rahman sekali. Ghufranaka ya Rahman 2 kali. Ghufranaka ya Rahim 3 kali. Balik lagi sebelah kiri dan ke kanannya. Rahman yang pertama, kedua ya Rahim. Terus menengadah atau telentang ya. Maka bacaannya ghufranaka ya Allah. Ghufranaka ya Allah. Ghufranaka ya Allah. Ghufranaka ya Allah. Selesai mandinya, maka yang kain basahan diganti anduk, dilap bersih kering-kering. Selesai. Mandi selesai, keringkan badan jenazah dengan handuk dengan mengambil kain basahnya diganti dengan air kering bersih yang bilas, tutup seluruh tubuhnya. Sementara ada tim kedua yang sudah mempersiapkan kain kapan. Oke. Nah, itu kain kapan sudah disiapkan. Jenazah sudah kering. Terakhir angkat jenazah nanti sudah siap. Siapkan dulu kain kapannya. Kain kapan 3 helai, jarum peniti, tikar, gunting, kapas, kapur barus. Peralatan-peralatan untuk disiapkan. Kapas yang sudah dibentuk bulat-bulat, lalu kemudian ditaburi dengan kayu bidara. Lalu kemudian ada kain sarung yang terbuat dari kain kapan atau baju yang terbuat dari kain kapan. Ada cawat atau celana popok kalau bayi dari kain kapan. Sarung tangan, sarung kaki tambahan, aksesoris. Yang paling penting ada 3 helai kain kapan berwarna putih. Boleh Ustaz warna lain. Saya kan aktivis partai itu. Warna saya itu kesukaan. Saya pink tak biasanya. Nanti saya waktu dikuburkan pakai pink saja. Sunnah adalah kain putih. Kalau tidak ada daun pun boleh. Oke. Sementara tim lagi mempersiapkan. Bagian paling bawah itu tali. Ada 5 tali. Pocong atas kepala. Di tengah di bahu. Kemudian di bagian perut. Kemudian lagi di bagian dengkul dan kaki. Paling ujung adalah pocong kaki di bawah sekali. Talinya berada di paling bawah. Kemudian pada lapisan yang kedua itu yang kita letakkan adalah kain kapannya yang berjumlah 3 helai. Lalu kemudian di atasnya ada baju, di bawahnya ada kain juga. Baju dan kain. Baju ini adalah tidak berjahit, hanya dibolongi saja. Ini desain tahun 2023, baru dipakai kemarin. Nggak tahu nih produknya siapa ini. Lalu kemudian
Ada yang lain-lain, ada cawat paling atas, popok, celana tanpa jahit, cawat. Ya, oke. Semua sudah siap, maka yang dilakukan pertama kali di jenazah setelah ditaruh, silakan jenazahnya berbaring. Ya. Oke. Jenazah berbaring. Oke, siap. Sebelum dibungkus, dia akan nanti. Sebelum dibungkus, kan ada kapas yang dibulat-bulat, yang sudah ditaburi dengan kayu bidara. Kayu bidara, Pak. Oke, itu. Sudah ditaburi. Dibulat-bulat kecil itu untuk apa? Setiap persendihan, bagian kaki tutup dengan kapas, bagian lutut tutup dengan kapas, kemudian di tengah ada kemaluan tutup juga dengan kapas, dan di popok tadi, ya, di lubang mata jangan dulu. Oke. Nanti terakhir baru di wajah. Itu terakhir. Yang penting prakteknya kapasnya sudah disiapkan. Oke, baik. Kapas sudah siap semua. Kita akan masuk langkah berikutnya. Yang pertama kali dipasang celananya. Siapkan aja. Oke. Itu yang pertama kali. Anak-anak sekalian, jenazah ini dalam keadaan ditutup ya. Tidak ditelanjangi, tetap ditutup. Dia. Jadi petugas-petugas ini melakukannya di dalam kain yang tertutup. Tidak boleh ditelanjangi, auratnya tetap harus ditutup. Selanjutnya kain yang dipasangkan, ditutupkan. Kalau ada kainnya, Ustadz di tempat kami tidak pakai kain, boleh. Yang penting 3 helai tadi. Lalu setelah kain, baju. Nah, bajunya ini kan sudah ada bolongannya, sudah siap, tinggal tarik aja. Lalu dilipatkan lagi ke jenazahnya. Baik, rapi, kencang, itu adalah modal untuk membuat jenazahnya bagus bungkusannya. Sampai di sini, ini bisa dilakukan, mohon maaf, sebelum dibungkus lebih rapat lagi. Ada kebiasaan kita mau perpisahan. Di sini bisa dilakukan, mau cium, gitu kan? Keluarga terdekat, ya perpisahan di sini. Kalau pakai kain dan pakai baju. Tapi biasanya kalau tidak pakai kain pakai baju, dia sudah terbungkus, tapi wajah belum ketutup. Itu perpisahannya di situ. Tapi kalau sudah nggak masalah. Lanjut pada rangkaian berikut, setiap kain akan kita bungkus. Satu orang ambil posisi di belakang, satu orang di depan kepala. Begitu. Supaya kencang. Tarik kainnya ke atas, kencang-kencang. Kencang. Tarik ke atas, kencang, ke kanan, ke kiri, ke belakang situ. Oke. Puter, bagian belakang muter ke kanan, bagian depan muter ke kiri, berlawanan arah. Pokoknya berlawanan arah. Kenapa Ustadz harus berlawanan arah muternya? Supaya nanti ikatannya kuat. Dia ngunci dia. Ya, batasnya situ aja, yang bagian kepala sampai ke tubuhnya, biar jangan longgar. Terus sampai ke tubuhnya, sampai menyentuh bagian tubuh, sampai kencang. Nah, bagus kan? Kecuali wajah. Nanti kalau pas ngambil fotonya, anak-anak jangan sekali-kali dikirim ke orang tuanya. Nanti kaget orang tuanya. Ini anak saya udah meninggal ya. Padahal coba-coba aja nih. Kain yang kedua, sama seperti tadi, lembar yang kedua. Kita punya 3 lembar. Sekarang lembar yang kedua.
Oke, lembar yang kedua. Kenceng. Kenceng. Yang di ujung di kaki nanti akan jadi pocong, juga harus disatukan. Terakhir, lembar ketiga sama seperti yang dilakukan ke satu, kedua, dan yang ketiga. Setelah kain yang ketiga sudah nampak ada tali yang di paling bawah. Tali ini yang akan mengikat. Oke, silakan diperhatikan anak-anak sekalian, supaya nanti kamu kalau praktek keluarga ninggal, orang tua ninggal, nggak ragu lagi, bisa ikut. Kenapa harus lupa orang? Kita harus ikut. Sudah selesai, sekarang diikat. Cara mengikat, perhatikan, ikatannya simpulnya cukup sekali, simpul jangan simpul mati, tapi berada di posisi kiri, di kiri, sebelah kiri pinggang jenazah. Jadi kalau bagian atasnya bahu, bagian tengahnya di pinggangnya, bagian paha sebelah kiri paha, bagian ujung ya paling ujung, namanya ujung. Itu nggak pas ya, nggak cukup, kira-kira aja, pocong. Simpulnya jangan simpul mati, nanti akan dibuka. Kenapa? Pada saat kita menguburkan, ini jenazah, ini kiblat, dia akan miring begini, maka simpul ikatan berada atas. Maka kita mudah melepasnya talinya. Ya. Ya, oke. Setelah diikat, selesai juga apa yang menjadi kewajiban kita yang kedua, ya, kewajiban kita yang kedua. Maka jenazah sudah siap disolatkan. Tinggal dimasukkan ke keranda ataupun pelengkungan kalau bahasa sini. Ya, pelengkungan. Nah, kita masukkan pelengkungan. Sekarang kita masuk yang ketiga, menyolatkan. Silakan ambil posisi sholat. Yang mengimami afdolnya adalah keluarga terdekat. Kalau dia ayah, anaknya laki-laki, maka tolong anak laki-laki perhatikan bagaimana cara sholat. Kalau bapakmu meninggal, kamu yang nyolatkan. Karena tidak sulit. Kalau mau belajar nggak sulit. Modalnya cuma takbir saja. Bacaan pun tidak keras. Maka harus diperhatikan. Ini modal untuk hidup. Oke, sekarang kalau ada fasilitas seperti sorban, pakaikan sorbannya. Pokoknya ini tergantung dari daerah masing-masing. Kalau perempuan ada jilbab, dia pakai jilbab, seolah-olah dibungkuskan. Nah, kan cantik itu. Nah, ganteng dia. Oke, baik. Untuk menyolatkan anak-anak sekalian, satu imam maju, satu imam maju. Nanti bapak yang ini, kamu peraganya aja. Satu imam, oke, siap. Posisi ya. Kalau laki-laki di bahu, persis itu di bahu. Kalau perempuan di perut, nah itu perempuan. Tapi karena laki-laki dia di bahu. Sip. Oke, itu posisi imam. Makmum sunnahnya ganjil. Kalau tidak satu saf, 3 saf. Kalau tidak 3 saf, 5 saf. Jangan genap. Sunnahnya ganjil. Jadi karena ini 1 berarti 1 saf. Oh, nggak cukup ruangannya 1. Ustadz terpaksa 2. Jangan 2, 3. Bikin 3. Oke ya, paham? Sebelum kita menyolatkan, maka imam akan balik badan. Dia akan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ayah kami, saudara kami, jenazah ini si A bin si A adalah orang baik dan tidak lagi meninggalkan hutang piutang. Semua hutang piutangnya ditanggung oleh ahli waris. Maka kami mohon kita sholatkan berjamaah bersama-sama untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Oke, selesai. Jadi ada sambutan singkat untuk membebaskan hutang piutang jenazah. Baik,
Sudah siap kita masuk sholat, ada niat berdiri. Bagi yang puasa, yang tidak kuat berdiri boleh duduk ikut menyolatkan. Yang tidak sholat sudah diwakili karena fardu kifayah. Lalu kemudian takbiratul ihram, niat takbiratul ihram. Apa niatnya? Kita mulai dari yang pertama, usolli ala hazal mayyit. Kalau perempuan, hazihil mayyitati, arba'at takbirat, fardul kifayah, makmuman kalau kita makmum, imaman kalau kita imam. Kalau tidak bisa bahasa Arab Ustaz, bahasa Indonesia dalam hati, sengaja aku menyolatkan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Selesai, niat sudah. Maka setelah itu adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Silakan. Setelah takbiratul ihram, mau membaca doa iftitah boleh, tidak membaca doa iftitah boleh. Maka langsung membaca suratul Fatihah. Tidak dengan kuat, tapi dengan silent. Jadi artinya di dalam hati, bisir, ya. Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Maka yang dibaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang pendek boleh, yang panjang disanjutkan. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad fil alamin inna Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang panjang juga boleh. Yang pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pendek. Setelah itu takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Doa maghfirah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau banci Ustaz, tidak kata Allahumma firlehe warhamhe, tidak kata. Ada laki-laki firlahu, kalau perempuan firlaha, ya. Oke. Allahu Akbar. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Maka keempat ini adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wala tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma la tahrimna ajrahu wala tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, itu doa yang terakhir. Maka setelah itu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salam. Ingat, kalau kamu pergi umroh, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi, bacaan yang terakhir itu hampir tidak ada karena takbirnya cepat. Dari pertama biasa, takbir utama takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka dia langsung membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dirangkap dia, takbir yang keempat langsung Allahu Akbar. Dia tidak ada bacaan lagi, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dia lebih cepat, dia takbir keempat langsung salam. Itu di Mekah. Mazhab Syafi'i yang saya praktekkan tadi, setiapnya ada doa. Jadi sama takbirnya 4 takbir. Salam, selesai sholat, sekarang menguburkan. Duduk kembali, seolah sudah di dalam lubang. Duduk, silakan duduk. Lubang sudah siap. Bagaimana masalah lubang? Tolong perhatikan.
Dalam syariat Islam, manusia dari tanah kembali kepada tanah. Maka di tanah adalah tempat yang tidak tercemarkan dan juga aman dari gangguan binatang kalau dikuburkan di tanah. Kemudian media terbaik untuk mengurai bakteri. Yang ketiga, yang keempat, segera dikuburkan. Jenazah jangan ditunda-tunda. Tadi dalam tayangan video, bagi orang soleh, lambat dikuburkan tersiksa dia. Karena dia akan segera bertemu dengan Robnya, dengan Tuhannya. Jangan lama-lama menunggu. Oke? Kemudian dilarang meratapi. Diratapi jenazah akan merasa sedih. Karena sebetulnya saat perpisahan awal, ruhnya masih ada di sekeliling situ. Dia melihat, kalau kita sedih bukan main melepas dia, dia pun akan merasa sedih. Ini aku mati, meninggal, apa iya ya? Itu belum jelas bagi dia. Jadi itu terjadi. Lalu kemudian mencari lahan yang kering. Cari tempat yang kering, lahan yang jelas kepemilikan. Jangan tidak jelas tanah wong dijadikan kuburan. Kaget sengketa pula. Pindah-pindah lagi. Uju yang mati aku ini sampai mati nyari wong. Maka carikan lahan yang benar. Menghadapkan pembaringan ke arah kiblat. Menguburkan jenazah harus menghadap kiblat. Maka kuburan itu anak-anak sekalian pasti menghadap kiblat. Ya. Oke, selanjutnya menyiapkan papan atau beton untuk pelapis bagian atas dari lubang liang lahat. Ukuran standar dari rumah masa depan, panjang 2 meter, lebar 1 meter, kemudian dalam 1,5 meter, liang lahatnya 40 kali 50, lebar 40, dalamnya 50, lubangnya. Kita lihat gambar rumah masa depan RMD tipe 1, 1 lantai. Silakan pesan. Pasti Anda akan tinggal di sini. Ini tipe 1 lantai. Papannya ada di pinggir sini, liang lahatnya di pinggir. Ini biasanya di masyarakat Jawa yang saya tahu. Di masyarakat Ogan Ilir, Palembang sekitarnya, desain rumahnya tidak seperti ini. Karena banyak orang kaya di Sumatera Selatan ini, dia menggunakan desain 2 lantai, tipe 2 lantai. Lubang liangnya di tengah. Ini lantai 1, nah itu lantai 2. Ya, papannya di mana Ustaz? Papannya di sini. Nanti nutup. Setelah dia masuk lantai 1 tutup dengan papan. Baru tanah. Kalau yang tadi ini langsung papannya di sini, ada lubang kecil lagi di pinggir. Dipinggirkan dia, disekapkan. Oke? Ukurannya tadi ya sudah kita lihat itu 120 kalau model begini. Kalau yang model begini 1 meter bisa karena akan tambah lubang liangnya. Jadi sampai 150 lebih kurang. Kalau orang masuk pas di atas kepala kita, kita masuk sini waktu penggalinya. Oke? Caranya letakkan jenazah hati-hati penuh dengan kelembutan. Miringkan jenazah. Sekarang miringkan, silakan. Sudah berada dalam lubang liang lahat. Miringkan. Siap, oke. Tempelkan ke dinding yang ini tadi. Anak-anak sekalian, ini ya. Kalau ini di sini dia. Mukanya tempelkan ke sini. Kalau yang model yang tadi tempelkan di sini wajahnya, maka miring supaya dia tidak kebalik miringnya. Maka biasanya ada bola-bola tanah yang bulat-bulat, ya, yang di kapal itu. Nah itu ditaruh di belakangnya. Itu untuk supaya dia begini. Nah gitu. Jadi bantal namanya. Bantal dari tanah. Ya, bantal dari tanah. Untuk supaya tidak tergelentang lagi, tapi dia menghadap tanah. Wajah depannya dibuka, talinya dibuka, semua tali dibuka. Karena ngikatnya sebelah kiri, dia kan tadi dibalik sebelah kiri kan, gampang dia nariknya. Itu manfaatnya. Nah,
Oke, sudah terbuka, wajahnya dibuka, ditempelkan ke dinding sini. Wajah. Kakinya juga dibuka, kakinya. Nanti kakinya itu menabrak dinding sini. Nah, itulah. Oke. Selesai semua, timbun dengan tanah, pasang papan pengaman, timbun dengan tanah. Saat sebelum ini, adat, itu adat bukan ajaran ya. Ada yang mengazankan. Pertanyaannya, Ustaz, ada tak dalil ngazankan wong mati? Tidak ada. Tidak ada dalil yang menyunahkan untuk azan pada saat di dalam kubur. Itu hanya tinggal adat saja. Karena adat itu adalah sesuatu kebiasaan masyarakat dan mengucapkan juga tidak salah. Itu juga akhirnya dipakai oleh masyarakat. Tapi tidak ada ajaran dalam hadis Nabi. Lalu menimbun sampai gunungan sampai atas, selesailah sudah, pasang tanda kuburan. Jangan berlebih-lebihan membangun kuburan di atas istana ataupun seperti istana. Ya, kuburan tidak boleh dibangun berlebih-lebihan. Selesai, terima kasih. Dan ini adalah ucapan melepas jenazah. Bismillahi ala millati Rasulillah. Bismillahi ala millati Rasulillah. Kita lepas dia pergi, kita doakan. Setelah itu ada acara mendoakan dia di perpisahan, menunggui kuburan dan tabur bunga. Yang lain-lain adalah adat. Yang saya ajarkan tadi adalah syariat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.